Tapi beliau ditanya lagi, siapakah manusia yang terburuk? Maka beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Itulah manusia yang diberi usia panjang tetapi buruk amalnya. Dipersembahkan oleh semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimunal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa perjalanan waktu bergulir hari demi hari, bulan demi bulan, dan kita sudah sampai pada hari ini di penghujung tahun Masehi. Di satu sisi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia umur yang panjang. Tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh lalai melakukan muhasabah atas pemanfaatan usia, pemanfaatan umur tersebut. Karena itu kalau kita lihat di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kriteria kebaikan seseorang diukur dari dua dimensi, dari dua faktor. Yang pertama adalah usianya yang panjang, dan yang kedua adalah amal-amal soleh. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan tentang kriteria manusia terbaik ini. Abdullah bin Busr adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beberapa saat menyertai Nabi. Tetapi
beliau didoakan oleh Nabi SAW usianya panjang. Ya'ish hadzal ghulam qarnan, sambil menepuk pundaknya. Kata Nabi, anak ini akan hidup 1 abad. Dan betul usianya mencapai kurang lebih 100 tahun. Dan dia inilah sahabat yang terakhir meninggal di negeri Syam, Abdullah bin Busr. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan tentang 2 kriteria tadi. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, "Man khairun nas?" Siapakah manusia yang terbaik? Maka Nabi SAW menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Manusia terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, dari Abu Bakrah dan Abu Hurairah meriwayatkan ketika Nabi SAW ditanya tentang manusia terbaik, beliau jawab seperti tadi. Tapi beliau ditanya lagi, ayyun nasi syarr, siapakah manusia yang terburuk? Maka beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Itulah manusia yang diberi usia panjang tetapi buruk amalnya. Karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, hadis ini menjadi bahan evaluasi kita di akhir tahun Masehi. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang telah memanfaatkan waktu kita, usia kita untuk amal soleh? Sebab di dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatun mimma 'amilu." Bagi setiap mereka manusia ini ditetapkan derajatnya, tingkatannya nanti di hari akhirat. Itu berdasarkan amalnya. Kata para ulama, al-jannatu darajat wan naru darakat. Orang yang melakukan amal soleh bertingkat-tingkat juga amalnya, bertingkat-tingkat juga surganya, berbeda-beda tingkatannya, dan tingkatan surga itu ke atas. Sedangkan orang yang mengisi hidupnya, usianya dengan amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan dosa dan maksiat, maka bertingkat-tingkat juga, tetapi tingkatannya di neraka itu tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang paling buruk. Jadi pelaku dosa, pelaku maksiat di neraka juga tidak satu tingkatan, mereka bertingkat-tingkat. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang kita angkat tadi menunjukkan kepada kita betapa keutamaan usia yang panjang itu. Betapa keutamaan umur yang panjang itu. Karena apabila kita diberi kesadaran, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan usia itu untuk amal soleh, maka dia bisa mengalahkan orang yang disangka memiliki derajat yang tinggi di surga, tetapi karena pertimbangan usianya,
pertimbangan umurnya, durasinya melakukan amal soleh lebih panjang. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis dari Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengisahkan ada 2 orang dari kabilah Bali. 2 orang laki-laki yang bersamaan masuk Islam. Artinya startnya mereka masuk Islam itu sama. Startnya mereka beramal sama. Salah seorang di antara mereka itu sangat bersemangat beramal. Termasuk sangat bersemangat berjihad. Sehingga dia terjun di medan jihad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan takdir baik kepadanya. Mati di medan jihad itu sebagai syahid. Sedangkan temannya yang satu meninggalnya 1 tahun kemudian. Bersamaan masuk Islam. Startnya sama, tetapi akhirnya berbeda. Lalu Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Apa mimpinya itu? Ia bertiga dengan 2 orang tadi ini. Bertiga berada di pintu surga. Kemudian keluarlah malaikat. Lalu kemudian dipanggil yang belakangan meninggal itu. Kau dulu masuk. Setelah masuk, keluar lagi malaikat, baru dipanggil yang mati syahid. Sekarang kau masuk. Lalu kemudian keluar lagi memberitahu kepada Thalhah bin Ubaidillah, karena beliau masih hidup. Belum saatnya kau masuk surga. Belum waktunya. Perlu kita ketahui bahwa Thalhah bin Ubaidillah ini satu di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Maka setelah pagi harinya, Thalhah bin Ubaidillah ini menceritakan kepada para sahabat. Ya tentu heranlah para sahabat. Kok bisa begitu? Kita juga mungkin yang tidak pernah mendengar kisah ini, riwayat ini, ketika ditanya, siapa yang masuk surga di antara 2 ini? Siapa yang semestinya duluan masuk surga? Yang mati syahid ataukah yang belakangan meninggal? Dan amalannya biasa-biasa saja, standar-standar saja. Ya. Mungkin semuanya kita akan menjawab, tentu yang duluan dipanggil masuk surga adalah yang mati syahid, yang bersemangat beramal. Tetapi mimpinya Thalhah ini lain. Yang disuruh, yang dipersilahkan masuk surga yang pertama adalah yang meninggal terakhir. Inilah yang membuat seolah-olah terjadi polemik di kalangan sahabat. Lalu sampailah kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, Alaysa qad makatha hadza ba'da sana? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana? Bukankah yang kedua ini hidup 1 tahun sesudah meninggal saudaranya? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fa shoma wa shalla kada wa kada min sajadatin fis sana. Dan apakah ia mendapati bulan Ramadan, kemudian dia puasa, dia salat ini, salat itu, memperbanyak sujud selama 1 tahun? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'adu min bainas sama'i wal ard. Alangkah jauhnya perbedaan kedua orang ini.
Sungguh jauh perbedaan kedua orang ini dari amalnya, dari sisi amal kebaikannya. Bahkan sampai Nabi mengatakan bagaikan jaraknya antara langit dengan bumi. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini? Begitu pentingnya usia panjang, begitu pentingnya umur yang panjang. Tetapi tidak ada gunanya usia yang panjang itu kalau kita tidak gunakan untuk beramal soleh. Tapi orang yang diberikan usia panjang dan dia manfaatkan usianya itu untuk banyak memproduksi amal soleh, inilah khairun nas, inilah manusia terbaik. Karena itu jangan kita tertipu dengan waktu. Kita berada di bulan Desember sekarang ini, beberapa hari lagi malam tahun baru. Kita menutup umur kita, usia kita malam tahun baru dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya kita termasuk manusia terbaik? Bagaimana kita bisa masuk di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi? Yang pertama itu berkaitan dengan usia. Mari kita berikhtiar untuk memperpanjang usia kita. Mari kita berikhtiar, berusaha untuk memperpanjang umur kita. Bagaimana caranya? Satu, jaga kesehatan kita. Dan kesehatan itu intinya pada makanan. Jaga makanan kita. Intinya kesehatan juga pada waktu istirahat. Kita forsir tubuh kita untuk bekerja, tidak pernah diberi waktu istirahat. Ini juga bisa memperpendek umur. Dan yang ketiga adalah lakukan amalan-amalan yang bisa memperpanjang umur kita. Salah satu di antaranya adalah perbanyak silaturahim. Jangan kita selalu menjadi orang yang mau menyendiri. Kalau ada taklim, ada tarbiyah, lebih memilih yang online daripada yang offline. Padahal offline nuansa silaturahminya itu luar biasa. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, ini berkaitan dengan umur, berkaitan dengan usia. Sekali lagi, mari kita berikhtiar memperpanjang usia kita. Adakah orang yang panjang usianya? Tadi Abdullah bin Besar 100 tahun. Anas bin Malik 100 tahun lebih. Yang kedua dari kriteria tadi adalah mari kita pastikan bahwa amal yang kita lakukan itu adalah amal soleh. Sebab tidak semua amal itu soleh. Kriteria amal soleh pertama adalah ikhlas. Dipastikan bahwa amal kita tidak pamer. Amal kita tidak suka di selfie-selfie. Tapi amal kita terjaga dari riya. Amal yang ikhlas. Yang kedua, amal yang kita lakukan itu adalah amal yang sesuai dengan patron syariat, patron agama. Kalau itu berkaitan dengan ibadah mahdhah, ibadah khusus, maka harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dia menambah-nambah dan mengurangi, tidak diterima amal. Yang terakhir jamaah sekalian, ada orang yang diberi usia panjang, sudah juga diberikan pengetahuan tentang amal soleh, tapi sayang dia selalu melalaikan waktunya. Dalam sehari semalam lebih banyak waktu itu digunakan untuk hal yang sia-sia. Bahkan ada yang menggunakan waktunya hanya dosa saja. Dari mulutnya, apa yang dikirim, apa yang di-share, dari perbuatannya selalu menyusahkan orang lain. Karena itu saya ingin menyebutkan beberapa tips bagaimana kita memanfaatkan waktu.
Yang pertama jamaah sekalian yang sama berbahagia, mari kita membuat planning, membuat perencanaan. Ada perencanaan tahunan, ada perencanaan bulanan, ada perencanaan harian. Orang yang membuat plan, membuat perencanaan itu sama dengan orang yang berniat melakukan kebaikan. Dan orang yang berniat melakukan kebaikan walaupun tidak jadi dia lakukan, pahalanya dapat 1 pahala. Kalau perlu kita catat. Apalagi kita berada dalam masa faragh. Faragh itu artinya waktu yang kita sendiri bisa kendalikan. Kita tidak dikendalikan oleh pekerjaan, kita tidak dikendalikan oleh instansi. Kita sendiri yang memilih, kita sendiri yang mengendalikan. Pada saat kita memiliki faragh, mari kita menulis apa yang kita mau lakukan hari ini. Oh, saya mau ziarah ke teman dia sakit. Saya mau ziarahi dulu ibu. Oh, ini ada uang saya mau sedekahkan. Oh, ini saya programkan salat duha. Oh, ini saya usahakan untuk mendapatkan 12 rakaat salat sunat rawatib. Yaitu 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, dan 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Buat plan. Yang kedua jamaah sekalian, konsisten dari apa yang kita rencanakan itu. Jangan mudah berubah. Jangan mudah berubah. Sudah ditulis dari 5 program yang dilakukan, ternyata hanya 1 yang dilakukan. Kenapa? Karena tidak konsisten. Kita sangat mudah terpengaruh dengan agenda-agenda lain. Karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, hati-hati juga dengan pencuri-pencuri waktu. Jadi ada juga yang disebut dengan pencuri-pencuri waktu. Pencuri-pencuri waktu itu ada gadget. Kita buka satu, tertarik buka lagi yang lain, buka lagi. Akhirnya kita tidak sadari waktu 1 jam hanya habis di situ. Kita tidak dilarang membuka gadget karena itu adalah sarana berbuat kebaikan kalau kita bisa lakukan. Sarana bersilaturahmi. Tapi ada orang yang tenggelam sampai lihat ada video, dia masuk ke situ. Yang kedua, ngobrol yang sia-sia. Apalagi membicarakan aibnya orang itu kadang-kadang enak sekali. Makanya di dalam Al-Quran disebut orang yang menggibah orang lain sama dengan memuja daging saudaranya, sama dengan orang makan coto. Makanya itu enak. Lama jadi lama. Kemudian acara-acara kadang-kadang acara-acara TV sambil kita lewat tertarik, itulah yang mencuri kita punya waktu. Yang ketiga jamaah sekalian, jauhi kebiasaan menunda-nunda waktu. Jauhi kebiasaan menunda-nunda waktu. Kalau bisa kita kerjakan, kenapa ditunda? Sebab waktu hari ini tidak sama besok. Waktu yang kemarin tidak sama dengan hari ini. Kemudian, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang bisa digunakan dengan kegiatan yang disebut dengan multitasking. Apa itu multitasking? Dalam suatu waktu kita bisa melakukan berbagai amal kebaikan. Sambil menyetir mobil, sambil membawa kendaraan, kita bisa melafalkan zikir-zikir yang luar biasa. Kita melafalkan misalnya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, itu sama dengan memerdekakan 4 orang budak orang Arab. Budak yang paling mahal itu budak orang Arab. Hanya membaca saja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kita membaca subhanallah walhamdulillah subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati 3 kali. Itu kata Nabi SAW, nilainya sama dengan orang yang berzikir sejak selesai salat subuh sampai terbit matahari. Ini bisa dilakukan sambil menyetir mobil. Ini bisa dilakukan sambil membawa kendaraan. Bisa dilakukan sambil mendengar headset murattal. Sambil mengulangi, memuraja hafalan kita. Ini sesuatu yang bisa disambil. Dalam satu waktu kita bisa melakukan berbagai amal soleh. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang terpenting bagi kita ini adalah mari kita memprioritaskan amal-amal yang banyak keutamaannya. Coba lihat jamaah sekalian, puasa 6 hari sesudah Syawal dianggap 1 tahun.
Rugi sekali kalau kita sudah puasa satu bulan tidak diiringi dengan puasa Syawal 6 hari, ya nilainya tetap begitu. Tapi kalau dicukupkan 6 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal, 1 tahun puasanya. Apalagi puasa Arafah 1 hari saja. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Daripada orang puasa tiap hari kadang-kadang juga keluar dari petunjuk syariat. Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita 1 tahun yang lalu. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah, yaitu manusia terbaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin wansuril ikhwanana al mujahidin fi Gaza wansuril ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.